Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virgilius Afrizal Dwi Anggara. Saya berasal dari Institut Pertanian ISTIPER Yogyakarta. Saya berjurusan agroteknologi, minat SPKS. Jadi di sini saya akan memaparkan materi atau PPT yang berjudul yaitu drone untuk pertanian kelapa sawit. Mungkin kita bisa langsung. Di sini ada pengertian drone. Di mana di sini ada penjelasan dan latar belakangnya. Penjelasannya itu drone atau pesawat tanpa awak adalah teknologi yang digunakan dalam pertanian kelapa sawit untuk memantau dan mengelola lahan secara efisien. Dikenal juga sebagai Unmanned Aerial Vigilance atau UAV. Drone dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera yang memungkinkan pengambilan data akurat dan real time mengenai kondisi tanaman. Jadi di mana penjelasan tersebut kita sudah mengetahui dasar atau pengertian awal dari penjelasan mengenai drone. Di sini ada penjelasan yaitu memiliki kamera dan juga sensor dalam drone. Dan juga di sini ada latar belakangnya, yaitu pertanian merupakan sektor penting untuk menyediakan makanan bagi populasi yang terus meningkat. Tantangan dalam pengolahan lahan pertanian yaitu meliputi pemantauan dan pengolahan yang efisien. Perkembangan teknologi drone sebagai solusi untuk memantau kesehatan tanaman secara akurat dan real-time. Di latar belakang tersebut sudah menyinggung yaitu drone dalam teknologi drone dalam perkebunan itu bisa memantau kesehatan tanaman secara akurat dan juga meningkatkan teknologi dalam sekarang dan juga terkhususnya di perkebunan dan pertanian. Dan di sini yaitu teknologi drone. Yang pertama itu ada kamera multispektral, dan yang kedua ada kamera RGB, dan yang ketiga ada sensor thermal, dan yang keempat ada GPS dan IMU, dan yang kelima ada software pengolahan data, dan yang keenam ada fasilitas pengisian daya dan otomatisasi, dan yang ketujuh ada teknologi lidar. Jadi di mana 5 poin tersebut adalah komponen dalam teknologi, ada komponen dalam drone. Jadi yang pertama itu ada kamera, dan kamera multispektral itu memungkinkan pengambilan gambar atau berbagai panjang gelombang itu lebih baik, dan juga penggunaannya itu menganalisis kesehatan tanaman. Jadi di dalam kamera tersebut kita memiliki di mana menghasilkan gambar dan video yang baik. Dan juga ada kamera LED itu fungsi menghasilkan gambar 3 warna. Dasarnya itu yang merah, hijau, dan biru untuk pemetaan visual. Jadi yang ketiga itu ada sensor thermal, fungsinya itu mengukur suhu permukaan tanaman dan tanah. Jadi nanti saudara atau teman-teman dapat membedakan di mana sensor thermal itu nanti bisa mengukur permukaan tanah dan juga permukaan suhu yang tinggi dan rendah. Jadi yang keempat itu ada GPS, dan fungsi GPS itu adalah memberikan data posisi dan orientasi drone secara akurat. Jadi kita dapat mengetahui drone itu dengan jarak yang jauh dan dekat itu kita mengetahui drone ada di mana. Dan jadi kita nggak usah takut nih, nanti kita nerbangin drone tiba-tiba kita nanggirannya tinggi atau jauh itu takut hilang atau apa, nggak usah takut. Jadi di sini sudah memiliki komponen yaitu GPS. Dan yang kelima ada software pengolahan data. Jadi di mana dalam pengambilan gambar maupun video di sini ada namanya itu pengolahan data atau penyimpanan data dari dan juga dari drone tersebut untuk menghasilkan informasi yang berguna. Jadi seperti itu. Dan juga yang keenam ada fasilitas pengisian daya dan otomatisasi. Jadi di berbagai drone itu ada yang namanya kapasitas daya atau ketahanan, dan juga di situ banyak nih mempunyai daya tahan daya yang banyak dan rendah. Jadi di berbagai drone itu ada yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ada yang komponen baterainya itu ada yang tinggi dan juga ada yang rendah seperti itu. Dan juga yang ketujuh ada teknologi lidar tadi, yaitu fungsinya adalah penggunaan laser untuk mengukur jarak dan menciptakan model 3D dari lahan. Jadi kita dapat tahu tuh penggunaan jarak drone itu jauh atau tidak. Jadi seperti itu.
Nah, di sini ada manfaat penggunaan drone. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu pemetaan lahan, dan yang kedua pemantauan pertumbuhan tanaman, dan yang ketiga ada pemetaan dan survei. Nah, yang keempat ada pemantauan kesehatan tanaman, dan yang kelima ada deteksi penyakit dan hama. Jadi manfaat penggunaan drone itu kita dapat pemetaan lahan atau menggunakan sensor multispektra, yaitu kamera tersebut. Jadi situ kita pemetaannya itu akurat, jadi tidak usah lagi takut kita menentukan titik itu di mana. Jadi itu sangat akurat. Dan juga ada pemantauan pertumbuhan tanaman, yaitu mengumpulkan data-data penting tentang kepadatan vegetasi contohnya, dan juga tinggi tanaman, dan juga tingkat kematangan. Jadi datanya membantu mengoptimalisasi waktu panen, jadi seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pemetaan survei. Jadi pemetaan lahan menggunakan kamera multinar. Di sini fungsinya kamera itu banyak sekali. Dan juga di sini kita pemetaan, membuat peta, menentukan titik, survei juga seperti itu. Dan yang keempat itu ada pemantauan kesehatan tanaman, di mana di sini kita dapat mengumpulkan data-data tanaman yang sehat dan tidak. Jadi seperti itu. Dan juga yang kelima, deteksi penyakit dan hama. Ini sangat penting sekali di manfaat ini, yang mendeteksi penyakit dan hama itu sangat luar biasa ya. Itu teknologi yang sangat maju. Jadi di sini kita dapat mengetahui di mana pokok atau tempat tanaman tersebut yang memiliki penyakit ataupun yang terserang penyakit dan hama. Jadi kita tahu nih, dan juga kita bisa identifikasi langsung. Nah, caranya itu ada mendeteksi perubahan warna. Jadi di mana nanti di setiap lahan atau tempat yang ditanami tanaman itu ada perubahan warna atau perbedaan warna. Jadi seperti itu, kita dapat mengetahui ini tanaman ini sakit atau tanaman ini tidak sakit, seperti itu. Dan juga ada tindakan pencegahan dini untuk mengurangi kerugian, seperti itu. Dan juga ada tantangan penggunaan drone. Jadi itu manfaat, jadi juga ada tantangan, ada kekurangan dan ada kelebihan. Yang pertama itu ada bahaya investasi, yang kedua ada pelatihan ya, dan yang ketiga ada regulasi. Yang pertama, bahaya investasi, yaitu investasi awal yang tinggi untuk pembelian drone dan perangkat lunak. Jadi mungkin untuk sekarang harga drone itu agak terjangkau, dan juga ada proses yang namanya mengisi perangkat lunak atau penyimpanan data. Jadi tantangan untuk penggunaan drone itu dengan harga yang terjangkau yang sedikit mahal, dan juga kita harus mengupgrade perangkat lunak kita supaya bisa mengisi data lebih banyak, dan juga bisa mengolah dan menyimpan data itu lebih banyak. Dan yang kedua ada pelatihannya. Ya, ini diperlukan pelatihan untuk mengaplikasikan drone dengan benar. Jadi tidak hanya kita asal terbang-terbang, nanti tidak tahu nih apa kalau kita nerbangin tiba-tiba hilang atau gimana. Jadi di sini kita ada pelatihannya, itu tantangannya. Dan yang ketiga ada regulasi masalah untuk penggunaan drone di wilayah pertanian. Jadi memang ada beberapa tempat yang cocok diterbangkan atau dalam pengaplikasian, tidak sembarangan tempat bisa kita terbangkan drone, itu seperti itu. Dan juga ada solusi penggunaan drone, ada masalah ada solusinya juga. Nah, di sini ada 3 poin sama, yaitu yang pertama penyediaan pelatihan dan edukasi untuk petani. Jadi mana kita di sini melatih dan memberikan edukasi dari petani. Untuk petani dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang cara penggunaan drone secara efektif di pertanian. Jadi di mana kita melatih para petani atau pengguna drone yang ingin mengaplikasikan drone atau menerbangkan drone. Jadi seperti itu. Dan yang kedua ada kerjasama dalam pemerintahan untuk regulasi yang lebih baik. Jadi kerjasama ini sangat baik untuk pemerintahan. Jadi di sini kita menjalin kerjasama, membangun teknologi, dan juga menyebarluaskan teknologi yang baik dalam sektor pertanian maupun perkebunan. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada model bisnis penyewaan. Nah, di sini misalnya kita punya drone, jadi kita bisa menyewa dan juga kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi seperti itu. Nah, yang ini ada manfaat, yaitu ada penyediaan pelatihan dan edukasi untuk petani. Dan yang kedua ada kerjasama dengan pemerintahan untuk regulasi yang lebih baik. Dan yang ketiga ada model bisnis penyewaan drone. Jadi di sini kita mempunyai edukasi atau pelatihan, dan poin-poinnya seperti itu ya. Dan juga ada model bisnis, kita bisa mendapatkan
bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dalam mempunyai drone atau penyimpanan. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada kesimpulan. Ya, tadi ada teknologi dari penjelasan komponen-komponennya, dan juga ada manfaatnya, juga ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi di sini kita memperkenalkan yang namanya drone dalam sektor pertanian agar mempermudah pekerjaan atau SDM. Jadi seperti itu. Jadi kita mempermudah tenaga kerja. Banyak nih tempat-tempat yang susah dijangkau, kita menggunakan drone, kita menerbangkan drone, dan kita mengolah data juga, serta mengambil gambar dan video secara 3D. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dalam drone, juga itu dalam sektor pertanian. Banyak sekali manfaatnya, dan juga ada tantangannya dan ada solusinya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.